Halo guys, hari ini kita ngobrol apa ya? Kalau kamu ditanyain milih main atau milih kerja, play or work, mayoritas pengennya main. Kalau bisa nggak kerja, bisa main terus, kerjanya dikit aja, mainnya banyak. Ini menarik sih, kita menggunakan kata bermain dan bekerja itu biasanya tempelan kegiatannya berbeda. Main bola nggak kerja bola, main musik nggak kerja musik. Padahal ya ada, pekerjaannya adalah main bola, pekerjaannya adalah main musik ya. Tapi tetap main dan kerja itu seperti dua hal yang amat sangat berbeda, walaupun misalnya pekerjaannya sama. Dan lebih banyak senang bermain daripada bekerja, karena asosiasi dalam pikirannya kalau bermain itu menyenangkan, fun. Kalau bekerja itu berat, banyak tekanan dan seterusnya lah. Apa ya sebabnya ya? Mungkin karena sepertinya tanggung jawabnya lebih serius kalau bekerja daripada bermain. Kalau bermain gagal ya nggak apa-apa, kalau bekerja gagal konsekuensinya berat. Ya mungkin itu urusan frame kita terhadap tanggung jawab dan konsekuensi yang sepertinya lebih serius di urusan bekerja daripada bermain. Makanya lebih senang bermain yang konsekuensinya tidak berat, tugasnya nggak berat, daripada bekerja. Ya whatever, itu mungkin possible dua-duanya penjelasan itu. Tapi ada observasi yang menarik juga. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap bermain, kalau selesai itu terus sedih. Selesai nih. Kalau bekerja, kita terus selesai melakukan pekerjaan tersebut, senang. Jadi ketika menjalankan bermain itu menyenangkan, ketika selesai sedih. Kita bekerja itu memberatkan, ketika selesai senang. Ini yang kita rasakan tiap hari, yang mayoritas kita rasakan, dan ya nggak apa-apa juga sih, nggak dipermasalahkan juga nggak masalah, karena ya memang tiap hari seperti itu, ngapain mempermasalahkan. Tapi namanya olah pikir, ayo coba kita iseng-iseng nih. Hidup kan juga sebuah, dalam tanda petik, sebuah kegiatan yang kita lakukan yang ada akhirnya. Jadi pertanyaannya gini, kalau kamu mati itu senang, atau kalau kamu mati sedih? Kalau kamu mati sedih, berarti hidup itu seperti permainan ya. Sedih, ini udah selesai. Kalau hidup itu terus kemudian selesai dari hidup, yaitu mati adalah senang, berarti hidup seperti pekerjaan. Ada tanggung jawabnya yang berat, ada konsekuensinya yang berat gitu. Jadi ketika mati, bahagia, udah selesai nih pekerjaan hidupnya. Coba direfleksi, kalau kita mati itu senang apa sedih? Kalau mayoritas kebanyakan kalau mati ya sedih, nggak pengen mati, pengennya hidup terus. Jadi kan seharusnya hidup itu seperti permainan kemudian. Iya, hidup itu fun-fun aja, menyenangkan aja, karena ternyata respon kita nggak mau mati, nggak mau selesai yang namanya hidup ini. Tapi kenapa hidup juga stres nih? Nah, ini saya nggak ngomong saya tahu jawabannya, tapi menarik untuk di pondering lebih lanjut, menarik untuk dibahas lebih lanjut. Apa respon kita terhadap hidup udah bener? Kenapa tidak gini? Kalau pas hidup senang, pas selesai juga senang, mungkin nggak ya? Apa kita bikin kondisi seperti itu? Jadi ketika mati nggak sedih, tapi ketika hidup juga menyenangkan seperti bermain. Bermain yang akhirnya, bermain yang pada ketika selesai itu juga tetap senang gitu lah. Mungkin nggak ya? Kalau urusannya tanggung jawab dan urusannya output, konsekuensi dari output bekerja yang membuat pekerjaan itu tidak menyenangkan, mungkin ada solusi di tengah-tengah itu yang membuat kita bermain senang, ketika selesai juga senang. Mungkin kita bisa memasukkan konsep tambahan. Kalau di Roma ada yang namanya daimon, kalau di Islam ada yang namanya, ada konsep yang output itu di tangan Tuhan, yang penting kita berusaha. Nah kalau kita benar-benar meresapi itu,
kita melakukan apapun jadi seperti permainan yang kita sadar bahwa outputnya tidak 100% pada usaha kita, tapi yang harus kita lakukan hanyalah maksimal. Outputnya seperti apa ya, seperti bermain. Outputnya bukan dari langsung konsekuensi dari apa yang kita lakukan kok, bahwa yang kita lakukan juga berpengaruh. Jadi ketika kita punya frame of mind bahwa yang wajib kita lakukan adalah bermain sepenuh-penuhnya, semaksimal mungkin, tetap pada konsep bermain, dengan kesadaran bahwa outputnya adalah tidak hanya dari kita faktornya, tapi juga dari faktor lain yang itu tidak di tangan kita, yaitu katakanlah di tangan Tuhan, di tangan daemon kalau di orang Roma, katakanlah di tangan yang lain. Jadi kita tidak terbebani dengan tugas, tidak terbebani dengan tanggung jawab, tapi terkonsentrasi pada usaha yang maksimal, bermain maksimal. Yuk, main bola itu tetap maksimal, keringetan, tetap jatuh-jatuh, tapi dengan ketawa-tawa menyenangkan, nyoba shoot on goal, nggak goal juga, ada faktor keberuntungannya, dan seterusnya. Ada penelitian yang mengatakan gini juga, bahwa keberhasilan bukan mayoritas karena usaha, keberhasilan mayoritas karena keberuntungan juga. Kalau kita mengambil fakta itu sebagai fakta yang kita sadari bagian dari usaha, sepertinya konsekuensinya kok menarik. Bahwa kita hidup adalah permainan aja, tapi permainan yang sungguh-sungguh dilakukan, tidak terbebani pada output. Outputnya ya, yang penting kita udah maksimal, outputnya ya gimana Tuhan menentukan lah, gimana daemon membantu atau tidak lah. Sepertinya itu hipotesis bahwa kalau kita menginkorporasi, kita menyerap konsep itu, sepertinya kok kita bisa hidup dengan fun-fun aja tanpa terbebani kalau mati. Ya hidup fun, kalau mati ya fun juga, udah selesai gamenya, menyenangkan juga, kita sudah maksimal melakukan. Mungkin ya, saya juga belum pasti itu juga karena belum mengalami yang namanya kematian di hidup yang ini, yang sabrang. Jadi ya siapa tahu bisa dipakai, karena menurut agama katanya hidup jenda gurau, ngapain serius-serius. Loh, tapi kalau nggak serius nggak hidup namanya. Nah ternyata permainannya adalah pada keseriusan tersebut. Yang buat kita stres ternyata ketakutan terhadap output sepertinya, ketakutan terhadap tanggung jawab. Gimana konsekuensinya nanti? Kalau kita sadar bahwa konsekuensi dan output tidak 100% di tangan kita, ngapain kita angkut beban itu? Yuk, yes, bermain hidup dengan sungguh-sungguh, ngisi kegiatan, ngantri nunggu mati. Kalau mati, ya udah selesai, udah maksimal, udah bermain dengan fun. Harapannya hidup dengan permainan, mati dengan menyenangkan. Hipotesis. Kalau mau ambil, kalau enggak. Saya juga masih berusaha di situ kok. Karena hidup juga penuh prank. Kadang-kadang konsep prank kita pada korban itu kan nggak enak. Tapi kalau kita tahu bahwa itu ternyata pranknya, ternyata fun-fun juga. Kadang kita korban, kadang kita pelakunya, dan seterusnya lah. Ya harapan saya pada semua apapun yang kau alami, pada apapun yang kita alami, kita menyadari bahwa pada gelaran besarnya ini semua permainan yang menyenangkan. Semoga kita sampai pada kesadaran itu. Terima kasih.